Di tanah Jawa pada zaman kerajaan tua, langit sering memberi tanda bagi para raja dan empu. Kilatan cahaya jatuh dari langit, membelah bumi di lereng gunung yang angker. Orang-orang menyebutnya cahaya bintang suci yang membawa rahasia besi sakti. Raja yang berkuasa mengirim utusan untuk menyelidiki fenomena itu. Mereka menemukan bongkahan logam hitam yang terasa panas meski sudah lama jatuh. Bongkahan itu dibawa ke keraton dengan upacara khusus. Para pendeta mengatakan bahwa logam itu bukan sembarangan besi, melainkan wesi aji atau besi keramat. Konon, logam itu dapat menjadi alat yang menyatukan dunia manusia dengan dunia gaib. Raja pun menyimpannya dengan penuh hormat. Namun, di hatinya muncul rasa ingin tahu. Apakah logam ini dapat dibentuk menjadi senjata yang sakti? Di keraton, hiduplah seorang empu yang bijak bernama Empu Gandring. Ia dikenal mampu menaklukkan besi dan api. Raja memanggilnya untuk menyingkap rahasia logam bintang yang baru ditemukan. Sang empu termenung lalu berkata, "Logam ini bukan sembarangan. Membentuknya butuh kesabaran, doa, dan pengorbanan." Raja menyetujui, asalkan hasilnya kelak menjadi pusaka kerajaan. Empu Gandring lalu menyalakan api unggen besar, membakar arang pilihan, dan mulai menempannya. Namun, setiap kali besi dipukul, suara gaib terdengar seakan bumi ikut bergetar. Murid-muridnya ketakutan, tapi sang empu tetap tenang. Ia yakin logam itu memang ditakdirkan menjadi senjata pusaka yang kelak dikenal sebagai keris pertama. Malam demi malam, Empu Gandring terus bekerja. Ia tak hanya menempanya dengan palu, tetapi juga dengan doa dan mantra. Di sela pukulan besi, ia merapalkan rajah kuno yang diwarisi dari leluhur. Api di perapian seakan menari mengikuti ritme doa. Sesekali, cahaya aneh muncul dari bilah besi yang ditempa. Orang-orang keraton mulai menyadari bahwa pengerjaan keris bukanlah sekadar pekerjaan pandai besi. Itu adalah laku spiritual yang menyatukan manusia, alam, dan dunia gaib. Sang empu bahkan berpantang tidur panjang, hanya bermeditasi sambil memandang api. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa setiap keris bukan sekadar senjata, melainkan jiwa yang hidup. Pada suatu malam, ketika keris hampir terbentuk, Empu Gandring bermimpi. Dalam mimpinya, datang sosok bayangan hitam berambut panjang. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga logam bintang. Besi ini bukan untuk semua orang. Ia akan memilih tuannya sendiri, kata sosok itu dengan suara bergaung. Empu Gandring terbangun dengan keringat dingin. Sejak saat itu, ia sadar bahwa keris yang ditempa bukan benda mati. Ada roh yang bersemayam di dalamnya. Maka, ia menambah doa dan sesaji, meletakkan bunga serta dupa di sekitar perapian. Murid-muridnya pun diperintahkan menjaga kesucian tempat itu. Semua menyadari bahwa kelak keris ini akan membawa takdir besar, baik kebaikan maupun bencana. Akhirnya, setelah berhari-hari penuh perjuangan, bilah pertama keris pun terbentuk. Bentuknya ramping, berpamor indah, seakan menyimpan aliran air dan kilatan petir. Raja memandangnya dengan takjub, seakan menyaksikan perwujudan kekuatan langit di tangannya. Ia menamai bilah itu sebagai keris wesi aji. Namun, sang empu memperingatkan, keris ini belum sempurna. Ia masih haus akan jiwa untuk menguatkan dirinya.
Raja terdiam mendengar kata-kata itu. Ada rasa bangga, tapi juga takut, karena setiap pusaka besar selalu menuntut pengorbanan. Maka sejarah panjang keris pun dimulai dari bilah pertama yang lahir dari logam bintang. Raja yang memandang keris itu mulai merasakan gairah kekuasaan. Ia percaya dengan keris sakti, kerajaan akan sulit ditaklukkan musuh. Namun, hasrat itu berkembang menjadi obsesi. Ia ingin keris itu secepatnya disempurnakan agar dapat digunakan dalam peperangan. Sang empu diminta bekerja lebih cepat dari biasanya. Empu Gandring menundukkan kepala. Ia tahu pengerjaan keris sakti tak bisa dipaksa. Namun raja tetap memaksa, seakan tak peduli dengan aturan gaib yang menyertainya. Murid-murid empu pun mulai gelisah melihat tekanan yang diberikan kepada gurunya. Inilah awal dari benih tragedi yang kelak tercatat dalam sejarah panjang Nusantara. Di malam hari, muncul angin ribut yang mengguncang desa di sekitar perapian empu. Api menjilat lebih tinggi dari biasanya, seakan ada sesuatu yang tak rela dikejar waktunya. Beberapa murid melihat bayangan hitam menari di dalam kobaran api. Mereka yakin itu adalah roh penjaga besi yang marah. Empu Gandring menenangkan mereka dengan berkata, "Setiap pusaka menuntut kesabaran. Jika kita tergesa, kita justru menantang takdir." Namun, kata-kata itu tak mampu meredakan kekhawatiran murid-muridnya. Mereka sadar, keris yang sedang ditempa bukan hanya sekadar senjata, melainkan sebuah jalan menuju kehancuran bila disalahgunakan. Raja kembali datang. Wajahnya muram, penuh amarah. Ia bertanya mengapa keris belum selesai, padahal ia sangat membutuhkannya. Empu Gandring menjawab dengan tenang, "Pusaka ini tidak boleh tergesa. Jika dipaksa, ia akan menuntut nyawa." Jawaban itu justru membuat sang raja murka. Baginya, seorang empu hanyalah pelayan yang harus patuh. Pertengkaran pun terjadi di dalam balai perapian. Raja menggebrak meja, sementara murid-murid empu mencoba menahan ketegangan. Namun, api dalam dada raja sudah tak terbendung. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kata-kata sang empu. Dari sinilah malapetaka besar mulai terbuka jalannya. Dengan amarah yang membara, raja merebut keris yang masih setengah jadi dari tangan empu. Bilahnya memang belum sempurna, tapi ujungnya sudah cukup tajam untuk melukai. Tanpa pikir panjang, raja menghunjamkan keris itu ke tubuh Empu Gandring. Cairan merah muncrat, membasahi lantai perapian yang panas membara. Murid-murid berteriak histeris, namun semuanya sudah terlambat. Empu Gandring terjatuh, tubuhnya melemah. Dengan sisa napas terakhir, ia menatap raja dengan mata penuh api dendam. Ia tahu keris ini kelak akan menjadi saksi pembalasan yang tak bisa dihindarkan oleh siapapun. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengangkat tangannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Keris ini tak akan membawa kejayaanmu. Ia akan menuntut nyawa 7 keturunanmu. Dan tak seorang pun akan luput dari kutukan ini." Kata-kata itu menggema, seakan disertai suara petir dari langit. Raja terdiam, wajahnya pucat mendengar kutukan itu. Murid-murid empu menangis,
sadar bahwa pusaka sakti yang lahir dari logam bintang kini telah dikutuk dengan nyawa dan dendam. Dari hari itu, nama keris tak lagi hanya identik dengan kejayaan, melainkan juga dengan kutukan yang mengintai setiap pemiliknya. Sejak malam kutukan itu, raja tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam ia dihantui bayangan wajah Mupu Gandring yang penuh darah. Keris yang ia simpan terasa hidup, bergetar halus seakan merindukan darah baru. Para penasehat kerajaan memperingatkan agar pusaka itu dikembalikan ke bumi. Namun raja menolak. Baginya, keris adalah simbol kekuasaan yang tak bisa ditinggalkan. Ia lebih percaya pada kekuatan senjata daripada kutukan. Tapi semakin lama, rakyat melihat perubahan pada diri rajanya. Ia menjadi cepat marah, penuh curiga, dan sering mengamuk tanpa alasan. Kegilaan raja membuat para bangsawan resah. Mereka mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa istana. Sebagian percaya keris itulah penyebab hancurnya ketenteraman kerajaan. Maka muncullah tokoh-tokoh yang diam-diam menyiapkan pemberontakan untuk menggulingkan sang raja. Di antara mereka, ada yang mengincar keris sakti sebagai pusaka perebutan. Mereka percaya siapapun yang menguasainya akan memperoleh kekuatan gaib. Tapi tak seorang pun sadar bahwa setiap tangan yang menyentuhnya akan terikat pada kutukan. Rusuhan akhirnya pecah di dalam keraton. Para prajurit yang setia kepada raja berhadapan dengan pemberontak yang ingin merebut kekuasaan. Cairan merah mengalir di balairung istana. Raja turun langsung membawa keris yang masih setengah jadi itu. Meskipun belum sempurna, keris mampu menebas dan menikam dengan kekuatan gaib. Namun semakin banyak cairan merah yang tertumpah, keris itu semakin berkilau. Seolah-olah ia haus nyawa dan gembira setiap kali melukai. Para pemberontak gentar, tapi tak berhenti melawan. Disitulah kutukan mulai bekerja, mengubah perang saudara menjadi malapetaka besar. Dalam pertempuran sengit itu, raja mengayunkan keris untuk menikam lawannya. Namun, musuhnya berhasil menangkis, membuat bilah keris berbalik arah. Tak disangka, raja justru tertikam oleh keris yang ia bawa sendiri. Jeritan terdengar dan tubuhnya roboh. Keris itu terlepas dari tangannya, berlumuran darah tuannya sendiri. Semua orang yang melihat peristiwa itu terdiam ngeri. Kutukan Empu Gandring terbukti nyata. Keris pertama menuntut nyawa pemiliknya. Tapi malapetaka itu baru saja dimulai. Begitu raja tewas, semua orang yang ada di istana berebut keris itu. Para prajurit, bangsawan, bahkan pemberontak berusaha memilikinya. Mereka percaya keris itu adalah kunci kemenangan dan kejayaan. Pertarungan yang seharusnya sudah usai justru berubah menjadi ajang perebutan pusaka. Cairan merah kembali mengalir. Satu demi satu tumbang karena bilah keris. Anehnya, keris seakan bergerak mengikuti lasip, memilih siapa yang akan ditikam berikutnya. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tapi selalu meninggalkan luka dan maut. Setelah malam penuh cairan merah itu, keris tiba-tiba menghilang dari balairung istana. Tak seorang pun tahu siapa yang membawanya pergi. Sebagian mengatakan keris berjalan sendiri meninggalkan tempat itu. Sebagian lain percaya ada tangan gaib yang mengambilnya. Rakyat hanya tahu
bahwa kerajaan hancur tanpa pemimpin. Perang saudara berkecamuk hingga bertahun-tahun. Nama keris itu mulai tersebar, dianggap sebagai pusaka keramat yang menyimpan kekuatan sekaligus malapetaka. Bertahun kemudian, seorang petapa dari gunung mendengar suara gaib dalam mimpinya. Ia diminta mencari sebuah keris yang terkutuk. Dalam perjalanannya, ia menemukan bilah keris yang terkubur di tepi sungai, masih menyala dengan aura gelap. Petapa itu membungkusnya dengan kain putih, membawanya ke pertapaan. Ia berharap bisa menetralisir kutukan melalui doa dan tapa berata. Namun, setiap malam, keris itu bergetar di dalam kain. Kadang ia terdengar berbisik, seakan berbicara dengan suara manusia. Petapa mulai sadar, keris ini bukan sekedar benda, melainkan makhluk yang hidup. Petapa itu terus berdoa berhari-hari, mencoba meredam amarah keris. Ia tidak tidur, hanya duduk bersila di depan api dupa. Namun, kutukan terlalu kuat. Suatu malam, ketika ia terlelap sejenak, keris itu tiba-tiba melayang dan menikam dadanya. Cairan merah mengalir, membasahi bilah keris. Dengan senyum terakhir, ia berkata, "Kutukan ini akan berlangsung selamanya, sampai manusia belajar menundukkan nafsunya." Setelah itu, tubuhnya terbaring kaku. Keris kembali hilang entah kemana. Keris kembali muncul ratusan tahun kemudian, di masa peperangan antar kerajaan. Seorang panglima berhasil menemukannya dan menggunakannya di medan perang. Dengan keris itu, ia tak terkalahkan. Musuh roboh satu persatu, membuat namanya disegani. Namun, kemenangan itu tidak bertahan lama. Panglima yang memegang keris mulai berubah tabiat. Ia membunuh teman sendiri, bahkan membantai prajuritnya yang dianggap lemah. Akhirnya, ia pun tewas tertikam kerisnya sendiri, seperti yang dialami raja terdahulu. Dari masa ke masa, kisah keris terkutuk itu terus menyebar. Orang-orang mulai percaya bahwa setiap keris bukan sekedar senjata, tapi memiliki roh dan takdir. Ada yang berani memilikinya demi kejayaan, ada pula yang menjauh karena takut akan kutukannya. Nama keris mulai dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Dari satu empu ke empu lain, dibuatlah keris-keris baru yang lebih halus dan penuh doa. Namun, asal-usul keris pertama yang lahir dari logam bintang dan kutukan empu gandring tetap menjadi cerita abadi. Setelah berabad-abad, lahirlah para empu baru yang ingin menaklukkan kutukan keris pertama. Mereka belajar dari kisah empu gandring, mencoba menggabungkan ilmu besi dengan laku tapa berata. Dari tangan mereka lahir keris-keris baru dengan pamor indah. Setiap lekuknya disertai doa. Namun, bayangan keris pertama tetap menghantui. Mereka sadar bahwa setiap keris punya jiwa, entah condong ke kebaikan atau kejahatan. Sejak itu, empu tak hanya disebut pandai besi, tapi juga orang bijak yang menjaga keseimbangan alam gaib. Di masa kemudian, seorang raja yang bijak meminta empu membuat keris bukan untuk perang, melainkan sebagai pusaka kerajaan. Ia ingin keris menjadi lambang kebesaran dan penjaga keadilan. Maka lahirlah keris pusaka yang disucikan, disimpan dalam upacara khusus. Raja itu menasihati rakyatnya. Keris bukan alat untuk menumpahkan darah, melainkan penuntun jiwa. Dari sanalah tradisi keris sebagai simbol kebesaran mulai tumbuh.
Keris ditempatkan di sisi raja bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai lambang kekuatan spiritual. Setiap keris baru yang dibuat memiliki pamor, garis-garis indah pada bilahnya. Pamor ini bukan sekadar corak besi, melainkan lambang doa yang ditanamkan empu. Ada pamor yang melambangkan rezeki, ada yang melambangkan perlindungan, dan ada pula yang melambangkan kewibawaan. Masyarakat percaya pamor itu hidup, membawa pengaruh kepada pemiliknya. Maka, keris tidak lagi dianggap sekadar senjata, melainkan teman hidup yang menyatu dengan tuannya. Dari sinilah lahir berbagai nama pamor yang diwariskan turun-temurun. Meski dimuliakan, keris tetap digunakan dalam peperangan. Banyak panglima membawa keris sakti sebagai lambang keberanian. Sebagian keris menjadi pusaka turun-temurun, diwariskan dari raja ke putra mahkota. Di medan perang, keris bukan hanya senjata, tetapi juga penambah semangat prajurit. Namun, setiap kali darah tertumpah, orang-orang teringat akan kutukan keris pertama. Mereka sadar, pusaka ini bisa menjadi sumber kejayaan sekaligus kehancuran. Maka muncul aturan-aturan khusus agar keris selalu disucikan sebelum digunakan. Di banyak keraton Jawa, keris dijaga dalam bangunan khusus yang disebut gedong pusaka. Setiap malam Jumat Kliwon, keris-keris dimandikan dengan bunga, air suci, dan doa. Upacara itu dilakukan untuk menjaga kesucian dan meredam amarah roh yang bersemayam di dalamnya. Para abdi dalam keraton percaya bahwa jika keris diabaikan, ia akan menuntut dengan cara menimbulkan bencana. Maka menjaga keris sama artinya menjaga keselamatan kerajaan. Tradisi ini masih dilakukan hingga berabad-abad kemudian. Seiring waktu, para empu memiliki murid-murid yang mewarisi ilmunya. Setiap murid belajar bukan hanya menempa besi, tetapi juga mengendalikan diri. Sebab nafsu serakah dapat menjerumuskan keris ke dalam kutukan. Beberapa murid berhasil membuat keris indah dengan jiwa kebaikan. Namun ada pula murid yang tergoda untuk membuat keris pemusnah. Dari situlah lahir dua jalan, keris pembawa berkah dan keris pembawa petaka. Ketika bangsa asing datang menjajah Nusantara, keris tetap menjadi lambang perlawanan. Banyak pejuang membawa keris sebagai senjata terakhir ketika melawan penjajah. Meski kalah dalam persenjataan modern, keris menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan. Para penjajah pun heran melihat rakyat yang berani melawan hanya dengan sebilah keris. Mereka akhirnya sadar, keris bukan sekedar senjata, melainkan roh perlawanan yang melekat dalam jiwa orang Jawa. Beberapa keris pusaka kerajaan dirampas penjajah, dibawa ke luar negeri sebagai rampasan perang. Namun, ada pula yang hilang tanpa jejak. Sebagian orang percaya keris-keris itu menghilang sendiri, menolak disentuh oleh tangan asing. Legenda mengatakan keris tertentu mampu terbang kembali ke tanah asalnya, menembus lautan dan jarak jauh. Kisah itu membuat keris semakin dihormati, seakan benar-benar memiliki jiwa yang tak bisa dipisahkan dari leluhurnya. Gunung-gunung Jawa, banyak pertapa menyimpan keris sebagai pusaka gaib. Mereka tidak menggunakannya untuk perang, tetapi sebagai alat meditasi dan penjaga kesucian. Keris ditempatkan di gua,
dilindungi doa dan raja kuno. Orang-orang desa percaya bahwa pertapa dan keris adalah penjaga keseimbangan dunia. Bila keris itu diganggu, bencana bisa menimpa seluruh wilayah. Karena itu, orang luar jarang berani mendekat keraton. Keris juga hadir dalam kehidupan rakyat biasa. Seorang petani bisa memiliki keris sebagai pelindung keluarga. Seorang pedagang membawa keris untuk menolak bala. Bahkan, seorang guru desa menyimpan keris untuk menjaga kewibawaannya. Keris tidak lagi terbatas sebagai senjata bangsawan, melainkan bagian dari budaya rakyat. Namun, keyakinan bahwa keris memiliki jiwa tetap melekat di hati semua orang. Setiap keris yang lahir dari tangan empu disertai doa tertentu. Ada doa untuk keselamatan, ada doa untuk keteguhan, dan ada doa untuk keberkahan. Doa itu menjadi ruh yang menetap dalam bilah besi. Karena itu, keris dianggap harus diperlakukan dengan hormat. Jika disimpan sembarangan, doa itu bisa berubah menjadi murka. Tapi jika dirawat dengan tulus, keris menjadi sahabat yang menjaga pemiliknya sepanjang hidup. Meski keris telah menyebar luas, bayangan kutukan Empu Gandring tidak pernah hilang. Orang-orang selalu mengingat bahwa keris pertama lahir dari darah dan dendam. Maka sebagian masyarakat menganggap keris berbahaya jika salah digunakan. Namun, ada pula yang justru merasa semakin tertarik pada keris kutukan itu. Mereka mencari-cari jejaknya, berharap bisa menemukan dan menguasainya. Padahal siapapun yang menyentuhnya pasti terjerat dalam nasib kelam. Beberapa raja yang bijak menggunakan keris pusaka bukan untuk berperang, melainkan sebagai tanda legitimasi kekuasaan. Tanpa keris pusaka, seorang raja dianggap belum sah. Maka, keris menjadi bagian penting dalam upacara penobatan. Namun, setiap kali keris dihunus di medan perang, kutukan lama seakan bangkit. Sejarah membuktikan kerajaan yang menggunakan keris untuk keserakahan selalu berakhir runtuh. Ada kisah bahwa keris tertentu bisa berbicara melalui mimpi. Pemiliknya sering mendapat bisikan gaib yang memberi petunjuk atau peringatan. Namun, tidak semua suara itu membawa kebaikan. Ada yang justru menjerumuskan ke dalam ambisi. Karena itu, Empu selalu menekankan, keris bukan untuk dipuja, melainkan untuk dihormati. Siapa yang terlalu bergantung padanya akan tenggelam dalam nafsu. Seiring zaman modern, banyak orang mulai melupakan makna sejati keris. Mereka hanya melihatnya sebagai benda antik atau koleksi. Padahal, setiap keris menyimpan doa, sejarah, dan jiwa leluhur. Para sesepuh berusaha menjaga ilmu tentang keris agar tidak hilang di telan waktu. Mereka tahu jika pengetahuan itu lenyap, keris akan berubah menjadi benda kosong tanpa makna. Di zaman sekarang, keris tetap hadir sebagai warisan budaya. Ia tidak lagi digunakan untuk berperang, tetapi sebagai simbol identitas. Upacara adat, pernikahan, hingga pagelaran seni selalu menampilkan keris sebagai bagian sakral. Meski demikian, kisah kutukan keris pertama tetap diceritakan turun-temurun, seakan menjadi pengingat bahwa keserakahan manusia bisa melahirkan bencana. Banyak keluarga Jawa masih menyimpan keris warisan. Mereka merawatnya dengan penuh hormat, memandikan setiap tahun, dan meletakkannya di tempat khusus. Keris bukan sekadar benda,
melainkan ikatan dengan leluhur. Setiap bilah keris dianggap membawa cerita masa lalu. Dengan merawatnya, berarti mereka menjaga hubungan dengan sejarah keluarga dan tanah kelahiran. Meski telah banyak diteliti, keris tetap menyimpan misteri. Bagaimana mungkin besi bisa berpamor begitu indah? Bagaimana mungkin keris bisa hidup dan membawa pengaruh pada pemiliknya? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Bagi masyarakat, tak perlu ada jawaban ilmiah. Yang terpenting adalah menjaga warisan ini dengan rasa hormat. Sebab, keris bukan hanya pusaka, melainkan juga misteri kehidupan. Hingga kini, nama Mpu Gandring tetap dikenang sebagai awal mula keris. Kutukannya masih menjadi cerita yang tak lekang dimakan zaman. Sebagian orang menganggapnya legenda, sebagian lain percaya itu kenyataan. Apapun kebenarannya, kisah Mpu Gandring memberi pelajaran. Keserakahan hanya melahirkan kehancuran. Dan setiap pusaka, sekecil apapun, harus digunakan dengan kebijaksanaan. Dari logam bintang yang jatuh ke bumi, dari darah empu yang tertumpah, dari kutukan yang mengikat 7 keturunan, lahirlah keris, pusaka agung Nusantara. Ia bukan sekedar senjata, melainkan simbol jiwa dan budaya bangsa. Kisahnya akan terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Keris adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan pada besi yang tajam, melainkan pada hati yang mampu mengendalikannya. Dengan itu, legenda keris akan abadi selamanya.